Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak di rumah? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dengan Bapak. Nama Bapak Tri Setiawan, biasa dipanggil Bapak Wawan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan lanjutkan pelajaran tematik kita, yaitu tematik kelas 4. Ya, tema 1, subtema 3. Bersyukur atas keberagaman. Sebelum kita masuk ke pelajaran tematik, marilah sama-sama kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masuk ke tema 1, subtema 3, yaitu tentang bersyukur atas keberagaman. Sebelum kita memasuki pelajaran, anak-anak harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, siswa dapat mengetahui gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang kedua, siswa dapat mengetahui sifat pemantulan dan penyerapan bunyi. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui keberagaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di lingkungan sekitar. Yang keempat, siswa dapat mengetahui gerak tari. Yang kelima, siswa dapat mengetahui sikap bersyukur atas keberagaman budaya. Bersyukur atas keberagaman. Wilayah Indonesia kaya akan sumber daya alam dan budaya. Bahkan, kekayaan seni budaya Indonesia adalah rumah adat dengan keunikannya masing-masing. Sudah selayaknya kita bersyukur atas beragam karunia yang diberikan Tuhan ini dengan cara melestarikannya. Apa yang dapat kita lakukan sebagai ungkapan rasa syukur? Ayo kita pelajari bersama dalam subtema ini. Yang pertama adalah pembahasan tentang bahasa Indonesia. Lompat batu Nias. Lompat batu, khususnya di desa Bawe Matulau, merupakan tradisi yang dilakukan sejak zaman dulu. Saat itu, sering terjadi peperangan antar suku. Dengan melompat batu, mereka melatih diri agar kuat dan mampu menembus benteng lawan yang cukup tinggi untuk dilompati. Seiring berkembangnya zaman, tradisi lompat batu berubah fungsinya. Saat ini, tradisi tersebut digunakan sebagai upacara untuk menentukan apakah pemuda di desa Bawe Mataluo dapat dipandang sebagai pemuda yang telah dewasa atau belum. Seseorang pemuda harus membuktikan kedewasaannya dengan cara melompati tumpukan batu yang tingginya lebih dari 2 meter. Di Pulau Nias, turis mancanegara bukan hanya menikmati alamnya saja, tetapi juga menikmati keunikan upacara lompat batu. Hal ini menjelaskan kepada kita bahwa di samping indahnya alam Indonesia, ternyata budaya Indonesia juga menjadi daya tarik wisatawan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Sekarang mari kita baca lagi bacaan tadi dan kita cari tahu gagasan pokok dan gagasan pendukung dari masing-masing paragraf yang telah kita baca. Paragraf pertama, lompat batu khususnya di desa Bawe Mataluo merupakan tradisi yang dilakukan sejak zaman dulu. Yang kedua, saat itu sering terjadi peperangan antar suku. Yang ketiga, dengan melompat batu mereka melatih diri agar kuat dan mampu menembus benteng lawan yang cukup tinggi untuk dilompati. Dari ketiga kalimat ini di paragraf pertama, bisa kita tentukan bahwa kalimat pertama itu adalah gagasan pokok. Kalimat kedua itu adalah gagasan pendukung, dan kalimat yang ketiga itu adalah gagasan pendukung juga. Kemudian kita masuk ke paragraf yang kedua. Yang pertama,
Seiring berkembangnya zaman, tradisi lompat batu berubah fungsinya. Saat ini, tradisi tersebut digunakan sebagai upacara untuk menentukan apakah pemuda di desa Bawe Mataluwo dapat dipandang sebagai pemuda yang telah dewasa atau belum. Yang kedua, seorang pemuda harus membuktikan kedewasaannya dengan cara melompati tumpukan batu yang tingginya lebih dari 2 meter. Dapat kita simpulkan bahwa untuk kalimat pertama itu adalah gagasan pokoknya, yang kedua adalah gagasan pendukungnya. Kemudian untuk paragraf yang ketiga, kalimat pertama, di Pulau Nias turis mancanegara bukan hanya menikmati alamnya saja. Yang kedua, tetapi juga menikmati keunikan upacara lompat batu. Ketiga, hal ini menjelaskan kepada kita bahwa di samping indahnya alam Indonesia, budaya Indonesia juga menjadi daya tarik wisatawan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dapat kita simpulkan bahwa kalimat pertama itu adalah gagasan pokok, kalimat kedua itu adalah gagasan pendukung, dan kalimat ketiga juga ada gagasan pendukung. Kita lanjutkan. Bella sedang membaca berbagai tradisi Indonesia, salah satunya lompat batu Nias. Ketika membaca, Bella mendengar bunyi khas penjual bubur ayam. Bella buru-buru menghampiri penjual bubur ayam untuk memesan. Kita masuk ke pelajaran IPA. Bunyi khas penjual bubur yang dipanggil Bella tadi itu berasal dari sendok logam yang dipukulkan ke botol kosong. Bunyi akan memantul di dalam botol sehingga terdengar lebih nyaring. Ini adalah botolnya dan ini adalah sendoknya. Silakan Ananda mencari botol kosong dan juga sendok yang akan menimbulkan bunyi. Selain merambat, bunyi juga dapat mengalami pemantulan dan penyerapan atau peredaman. Bunyi dapat memantul jika mengenai benda padat dan keras seperti dinding, batu, kayu, seng, besi, kaca, dan lain-lainnya. Sedangkan bunyi dapat diserap atau diredam bunyinya oleh benda yang permukaannya lunak seperti kain, busa, dan juga karet. Pemantulan bunyi. Proses pemantulan bunyi terjadi seperti pemantulan bola. Ketika mengenai dinding atau lantai, pemantulan bunyi terjadi jika mengenai permukaan yang keras seperti batu, kaca, besi, dinding, dan seng. Ada dua macam bunyi pantul. Yang pertama adalah gema. Jika kamu berteriak di sekitar tebing pegunungan, gua, lembah, atau bukit, maka akan terdengar gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar lengkap setelah bunyi asal atau bunyi asli. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh. Yang kedua ada gaung atau kerdam. Ruang kosong dapat menimbulkan gaung dan kerdam. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar hanya sebagian dan tiba bersama bunyi asal. Akibatnya bunyi asal tidak terdengar jelas. Agar anak-anak memahami lebih dalam tentang pemantulan bunyi, marilah kita dengarkan dan kita saksikan bunyi gema dan bunyi gaung. Apakah bunyi dapat dipantulkan? Bagaimana membuktikannya? Ambil 2 tabung dari kertas karton. Letakkan sebuah stopwatch atau jam detik di salah satu ujung karton. Letakkan telingamu dekat ujung yang lain. Kamu akan mendengar jam detik itu ketika sudut datang I sama dengan sudut pantul R. Seorang pendaki di salah satu puncak gunung meneriakkan kata-kata tertentu. Aneh, teriakan yang terdengar tidak 1 kali, tetapi 2-3 kali secara beruntun, kemudian melemah. Gejala apakah ini?
Bunyi kedua yang didengar itu adalah gema. Gema merupakan bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asalnya terdengar lebih dahulu. Ada interval waktu antara terdengarnya bunyi asal dan bunyi pantul. Gema dapat dihasilkan dari pantulan bunyi oleh bangunan, bukit-bukit, dan karang yang cukup jauh. Adanya gema menunjukkan bahwa bunyi memang dipantulkan. Apakah yang dimaksud gaung atau kerdam? Gaung terjadi ketika sebagian bunyi pantul terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi aslinya menjadi tidak jelas. Gaung juga dapat terjadi di dalam gedung-gedung. Ini sangat tidak menyenangkan. Gaung dapat dihilangkan dengan mengatur posisi dinding ruang sedemikian, sehingga bunyi pantul tiba dalam waktu lebih cepat, atau telinga masih mendengar sebagai satu bunyi. Jika bunyi pantul tiba kurang dari 35 meter sekon dari bunyi asli. Setelah mengetahui video tadi, semoga Ananda mengetahui tentang bunyi gema dan bunyi gaung. Baiklah, selanjutnya masuk ke dalam pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS, yaitu tentang tradisi. Tradisi merupakan peninggalan leluhur yang sampai sekarang masih dilakukan. Suatu tradisi yang ada di masyarakat sangat erat hubungannya dengan suatu kepercayaan yang mereka anut. Ada bermacam-macam tradisi yang ada di negara kita, yaitu Indonesia. Yang pertama ada tradisi masyarakat Jawa, yaitu upacara ngeruat. Upacara ngeruat merupakan upacara yang bertujuan untuk menyingkirkan bahaya yang mengancam seseorang atau keluarga. Biasanya upacara ini seperti ada di gambar ini. Kemudian upacara Tedak Siti masih dalam masyarakat Jawa, yaitu upacara menurunkan bayi ke tanah agar bayi menjadi sehat dan kuat, tidak terkena tenaga gaib yang tersimpan di dalam bumi. Ini adalah kepercayaan masyarakat Jawa. Kemudian ada tradisi masyarakat Bali, yaitu upacara ngaben, yaitu upacara pembakaran jenazah. Itu adalah tradisi masyarakat Bali. Kemudian tradisi masyarakat Dayak. Jika seseorang meninggal dunia, maka jenazahnya dikuburkan. Setelah sekian lama, kuburannya dibongkar kembali dan diadakan upacara penguburan yang kedua. Banyak lagi tradisi-tradisi yang ada di negara kita Indonesia. Untuk itu, anak-anak carilah dari berbagai sumber tentang beberapa tradisi masyarakat yang masih dilakukan di Indonesia. Kemudian kita masuk ke pelajaran PPKN. Indonesia kaya akan beragam budaya. Budaya Indonesia beragam, mengandung nilai-nilai keindahan, kemanusiaan, serta keagungan. Keberagaman budaya Indonesia tersebut terkenal hingga ke seluruh dunia. Indonesia memiliki keberagaman sosial seperti jenis pekerjaan, status sosial, dan keadaan ekonomi. Untuk mewujudkan rasa syukur terhadap anugerah atas rahmat terhadap bangsa Indonesia, antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita melestarikan kekayaan seni, seperti yang telah kita pelajari, yaitu tari saman. Yang kedua, kita mempelajari dan menghargai kebudayaan dari daerah lain. Kemudian kita bersikap toleransi terhadap suku bangsa lain. Yang keempat, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kelima, bekerja sama dan saling membantu atau tolong-menolong. Kita masuk ke pelajaran SPDB, yaitu tentang tari saman. Tari saman merupakan salah satu tari tradisional asal Indonesia yang bahkan sudah cukup dikenal di seluruh mancanegara. Tarian satu ini merupakan sebuah tarian suku dataran tinggi Gayo, Provinsi Aceh.
abad ke-17 Masehi yang biasa ditampilkan ketika perayaan peristiwa-peristiwa penting di dalam adat. Gerakan-gerakan tari saman telah diajarkan pada pembelajaran sebelumnya. Anak-anak silahkan praktikkan gerakan tersebut di rumah. Baiklah, terima kasih. Sekian dulu perjumpaan kita pada pembelajaran tematik tema 1 subtema 3. Sampai jumpa pada pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.